Jadi konten kali ini kita akan membahas tentang wujud alam semesta itu adalah bayangan dari bayangan-bayangan Tuhan. Nah, seperti apa itu? Jadi kalau kita ambil titik di abad-abad lalu, ya, abad-abad yang berapa ratus tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun lalu, kita mendengar pastinya Syekh Ibnu Arabi. Beliau mempopulerkan juga yang masalah tentang wujud Tuhan itu hanya satu. Artinya hanya satu itu tunggal. Yang ada itu hanya wujud hak Allah Ta'ala. Selain daripada Allah, itu wujud-wujud bayangan-bayangan saja. Nah, kemudian dipopulerkan lagi oleh Tuan Tasalamaka juga, kemudian Syekh Abdul Rabb As-Singkili juga, kemudian beberapa ulama-ulama pada zamannya. Iya. Ini untuk sebagaimana supaya kita jangan sampai salah paham dengan menetapkan la mawjudun illallah atau hakikat la ilaha illallah itu. Jangan sampai kita terjatuh dalam lembah mujassimah. Kemudian bisa di sini juga kita pernah bahas ya tentang bedanya an-nas dengan insan. Kalau an-nas itu apa, insan itu apa. Maka disinilah pelan-pelan kita ini kan akan kita tulis di papan tulis ya, pelan-pelan. Jadi yang aku kun hizat. Ingat ya, dalam dunia tasawuf itu banyak sekali istilah-istilah. Banyak yang pada dasarnya sebenarnya sama yang dimaksud. Aku kun hizat. Nah, ini yang tidak bisa dibahas ini. Tidak bisa dibahas sama sekali. Tidak bisa dibahas. Kemudian kun hizat ini mentajallikan daripada zatul mutlak, nur ilahi. Nur ilahi. Jadi yang sebenar-benarnya Tuhan, yang sebenarnya itu ini Tuhan, atau yang sebenarnya Allah Ta'ala itu ini, yang sebenarnya Allah Ta'ala itu ini, yang pertama ini. Nah, kalau nur ilahi ini itu nurnya Tuhan. Namun di sini juga dikaitkan tiada lain daripada Tuhan itu sendiri karena esa. Jadi nur ilahi itu kita kiaskan kosong begini, maha ruang ya. Nur ilahi itu maha ruang. Nah, kemudian Nur Ahmad, kosong, kemudian titik, kemudian Nur Muhammad, titik 2, tapi jadi apa namanya, alif. Namun Nur Muhammad di sini, yang dimaksud di sini Nur Muhammad ini adalah Nur Muhammad yang sudah muhaddas. Atau Adam ya, makdum. Nur Muhammad yang makhluk alam semesta. Jadi kalau bertanya Nur Muhammad itu qadim kah, muhaddas kah, Nur Muhammad yang mana dulu? Kalau Nur Muhammad yang alam semesta ini jelas ini muhaddas, baharu, hudus, makhluk. Nah, kalau ini tidak perlu lagi dibahas. Ini yang akunya ini tidak perlu lagi dibahas karena dia telah laisa kepada ini, kosong ini, maha ruang ini. Nah, maka yang perlu dibahas ini. Nah, maha ruang. Ini tidak lain, sudah tidak lain. Akunya kun hizat itu telah laisa kepada akunya ini, maha ruang. Jadi tidak perlu lagi dibahas ini, karena sudah laisa. Tidak bisa dikenal. Anggaplah sudah, jangan lagi dibahas sama sekali. Yang penting kita tahu di atas maha ruang itu ada aku yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya. Nah, kemudian maha ruang ini ya, menjadikan entitas wujud hakiki atau wujud qadim. Wujud qadim itu Ahmad. Nah, ini wujud
tapi wujud majazi, alam semesta, atau wujud khayali, atau mumkinul wujud. Sekalian disebutkan istilahnya biar tidak yang dikatakan annas ataupun manusia ini annas, nas, kul a'udzu birabbin nas, manusia. Kalau yang dikatakan insan tuh ini insan, ini hamba yang sebenarnya hamba ini juga hamba, tapi hamba yang secara syariat. Nah, ini hamba yang sebenarnya insan tuh ini wujud hakiki. Jadi menurut Syekh Ibnu Arabi, alam semesta ini bayangan dari wujud entitas murni. Entitas murni ini tajalli daripada nur ilahiyah. Jadi wujud ini, wujud hakiki inilah yang dikatakan sifat Allah yang qadim. Nah, ini sifat wujud ini bersandar akan zatnya, menjelaskan tentang maharuan juga sebenarnya. Jadi yang sebenarnya wujud hakiki yang qadim itu ini. Jadi la mawjud illallah itu ini, bukan yang ini. Cuma memang yang wujud majazi ini tidak terpisah dari ini. Tapi jangan katakan la mawjud illallah itu ini. Nanti jadi paham apa namanya itu, filsuf barat itu. Paham ini menyerupakan ini apa namanya? Menyerupakan Tuhan dengan alam semesta. Nanti orang yang lemah akalnya menjadikan ini juga adalah Tuhan. Sama dengan filsuf barat, filsuf atau filosofi barat itu mengatakan bahwa alam semesta itu ya Tuhan itu. Padahal di dalam hakikatnya alam semesta itu makdum, tidak ada bayangan. Jadi la maujud illallah itu yang ini saja. Namun wujud bayangan ini dari wujud hakiki ini, wujud qadim ini. Jadi sifat ini juga qadim. Jadi sifat qadim itu Nur Ahmad yang qadim, otomatis dari terbit daripada yang qadim. Tapi kalau yang ini sifat baharu itu muhaddas dia. Nah, jadi ada sifat qadim, ada sifat baharu. Nah, sifat baharu ini makhluk, sifat qadim ini bukan makhluk. Nah, disinilah juga muncul pertentangan di zaman dulu, ya, perdebatan yang kritis juga tentang aliran Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Jadi Mu'tazilah mengatakan sifat itu berdiri sendiri, zat berdiri sendiri. Jadi seolah-olah ada dua wujud, dua entitas yang berdiri sendiri. Padahal sebenarnya kalau menurut Imam Asy'ari atau akidah Asy'ariyah, zat itu lain, sifat itu lain, tapi tunggal. Kalau Mu'tazilah itu menceraikan sifat dengan zat, seolah sifat itu berdiri sendiri, zat itu berdiri sendiri. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sifat ini lain, zat itu lain, ini nanti ujung-ujungnya ketika dia mempelajari ilmu ma'rifat, bahaya nanti. Muncullah nanti teori al-huluhiyah, hulul atau ittihad. Nah, kemudian ulama-ulama setelahnya mengatakan bahwa Syekh Ibnu Arabi, Syekh Mansur Al-Hallaj, Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan beberapa ulama-ulama lainnya itu katanya hulul atau ittihad karena mendengarkan kalam-kalam syatohat dari mereka. Padahal tidak begitu. Mereka itu dalam keadaan syakar, mabuk, sehingga akalnya ditarik, tidak bisa mengendalikan perkataannya, ana al-haq, ma fi jubbati illallah dan sebagainya. Itu murni, artinya bukan dibuat-buat begitu. Akalnya sudah ditarik, majzub. Karena saking cintanya sehingga mabuk. Tidak ada lagi makhluk, tidak ada lagi dalam dirinya, sehingga dia ini syatohat. Pernah kita rasakan, contoh ya, permisalan saja analoginya, perumpamaan. Pernah mungkin kita rasakan itu dalam keadaan mengantuk sekali. Ini perumpamaannya, mengantuk sekali, kemudian tiba-tiba muncul mengigau, seperti mengigau begitu. Itu syatohat. Beda dengan orang hulul dengan ittihad, mengatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam diri manusia, mengambil tempat, itu yang jadi masalah.
Nah, jadi Syekh Ibnu Arabi tidak menganut paham hulul ittihad. Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga, Syekh Mansur Al-Halat juga. Jadi yang dimaksud la maujud illallah ini, karena wujud hakiki itu ini, bukan yang ini. Cuma memang yang bayangan ini, annas ini, manusia ini atau alam semesta ini yang tidak ada ini, yang mungkinul wujud ini atau wujud majazi ini, tunggal juga, lahir, terbit dari sini. Tapi ini tetap tidak ada, pada hakikatnya tetap tidak ada, namun diadakan. Makanya Syekh Yusuf Makassar mengatakan wujud itu ada dua, ada wujud hakiki, ada wujud majazi. Nah, wujud hakiki la maujud illallah itu ke sini. Nah, ke sini, bukan ke sini. Jadi sifat baharu dengan sifat qadim itu bagaikan jasad dengan ruhani. Ini sifat baharu, ini jasad. Sifat qadim itu ruhani. Nah, di balik itu semua itulah zat yang menerbitkan. Zat terbit dari Rabbul Izzati. Tidak usah lagi dicari ini. Nah, artinya ketika la maujud illallah itu ke sini, bukan ke sini. Jangan sampai kita itu masih mengatakan la ilaha illallah, kemudian menetapkan tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Allahnya dilihat ke alam semesta, itu yang berbahaya. Menyerupakan namanya tasbih mutlak. Orang itu kalau tasbih mutlak itu berbahaya. Tanzih mutlak juga jangan sampai tanzih mutlak. Makanya kata Syekh Yusuf, Allah itu tanzih dan tasbih itu sepakat dengan Syekh Ibnu Arabi. Namun tasbihnya bukan di sini, bukan tasbih secara zahir, tasbihnya secara wujud qadim, sifat. Jadi Allah itu tanzih, tidak ada yang serupa dengan Allah, ya. Kemudian Allah juga itu tasbih, tapi tasbihnya itu melalui sifat wujud itu, yang qadim itu, Ahmad itu. Di situ tasbihnya Allah, bukan di sini. Nah, sementara kaum filsuf barat transenden dengan imanennya itu ke sini. Padahal imanennya atau tasbihnya itu sebenarnya ke sini. Ke sifat qadim, jangan di sini. Nanti jadi kaum mujassimah. Sehingga lahirlah paham-paham yang mengatakan bahwa lepas syariat tidak ada lagi, thariqah tidak ada lagi, hakikat ma'rifat habis semuanya. Paham ahlul ibahah atau ahlul ihabah, lupa saya. Itu di zaman abad ke-17 sudah ada paham-paham begitu. Jadi semua murni, tidak ada lagi. Kalau saya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah, alam semesta itu juga Allah. Sehingga dia tidak ada lagi kena hukum. Fikih semuanya, syariat semua lepas hukum. Itu kaum ahlul ibahah. Itu abad 17 sudah ada. Kecuali memang dia fana betul-betul sehingga majzub, itu lepas itu. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kita mampu seperti itu terus-terus sementara kita saja mengambil air minum? Misal fana di situ, itu nanti cuma 1 detik, apa 3 detik, apa 30 detik, apa 1 menit, nanti lupa lagi. Itu beda dengan orang-orang yang betul-betul syakar di situ, mabuk di situ, itu tidak jadi masalah. Tidak ada hukum kalau orang-orang begitu. Tapi orang-orang yang masih betul-betul akalnya masih murni, masih ada dalam kesadaran itu, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau mau ikut-ikutan juga yang tidak jadi masalah sih. Ini cuman kita mengatakan saja paham kita mau diambil, tidak diambil, dibuang jauh-jauh, dibuang saja jauh-jauh. Nah itu. Jadi yang maksudnya manusia itu ini, insan itu ini yang sebenarnya. Insan itu yang batin itu sebenarnya. Yang batin, bukan ini. Ini annas namanya. Itu paham kita. Kalau paham yang mau mengatakan ini insan, ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah sih. Jadi yang sebenarnya la maujud illallah itu ke sini. Makanya ketika mengatakan la ilaha, tidak ada sesuatu yang nyata, artinya hilangkan dulu semua itu. Ketika mengatakan la ilaha, hilangkan semua ini. Yang berbentuk alam semesta itu, hilangkan semua surga neraka, hilangkan semuanya hilangkan, langit bumi semuanya hilangkan, baru tetapkan illallah, tembus Nur Muhammad, tembus lagi kepada Maharuang. Otomatis tembus ke aku. Itulah yang sebenarnya yang qadim tuh. Kalau yang ini mau tidak mau memang wujud, tapi wujudnya diadakan, bayangan saja. Tidak mungkin ada ini kalau tidak ada ini.
Jadi ini sebagai cermin, ini yang cerminnya, ini yang bayangannya. Jadi tidak ada, tetap tidak ada dalam pandangan Allah. Namun jangan juga dimutlakkan tidak ada begitu. Dalam pandangan hakikat tidak ada, dalam pandangan syariat diadakan, supaya tetap berlaku juga syariatullah. Itu. Jangan meniadakan mutlak begitu ya. Jangan meniadakan mutlak. Jangan juga mengadakan ada. Jangan juga mengatakan ini juga Tuhan, bahkan inilah yang sebenarnya Tuhan. Wah, hati-hati. Tidak begitu itu. Tuhan itu bako. Ini muhaddas kok dibilang ini. Nanti jadinya filsuf barat. Apa namanya, lupa saya apa. Adalah itu yang apa, wujudiyah, paham wujudiyah tapi jalan bengkok. Nah, artinya ketika pun ya dalam ketunggalan kan, memang Allah itu tunggal. Allah itu Maha Esa. Jangan kamu katakan ini Tuhan. Nah, dalam pandangan esanya Allah, Allah itu la ilaha illallah wahdahu ma tunggal la syarikalah. Allah itu maha tunggal, dialah Allah yang maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dari zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Katakanlah saja alam semesta itu kenyataan af'al Allah. Jangan katakan alam semesta itu Allah. Lain af'al, lain Allah. Karena yang bernama Allah itu ya yang maha ruang itu. Itu yang sebenarnya. Jangan mengatakan ini hanya bayangan saja. Memang kesempurnaannya apa? Kesempurnaannya dinyatakan itu memang di sini. Cuma jangan katakan itu Allah, jangan. Beda jauh-jauh sekali. Itu sama kita itu menafikan wujud laisa kam apa? Ayat Al-Qur'an laisa kamitsli syai', dan kita menafikan semua apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an yang mentanzihkan Allah. Jangan juga terlalu tasbih mutlak. Nah, itu saja kuncinya. Itu kalau dari sini ya, kalau paman lain terserah saja. Jadi begitu. Jadi kalau sudah tahu bahwa mana wujud baharu, wujud majazi, wujud khayali, ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu langsung ke sini. Boleh mengucapkan la ilaha illallah sadar ke sini, tapi itu af'al, bukan wujud hakiki, bukan. Boleh ke sini batang tubuh la ilaha illallah, rasakan itu af'al Allah, itu af'al. Jangan katakan itu wujud Allah. Karena yang wujud yang dimaksud itu ini tidak wujud, tidak wujud dia. Wujud tapi majazi, bayangan. Itulah maksudnya manusia atau alam semesta ini bayangan dari bayangan wujudnya. Tuh. Begitu kalau Syekh Ibnu Arabi, Tuan Tasalamaka dan sebagainya itu mengartikan begitu. Makanya ketika terjadi gejolak di Nusantara dulu tentang, kan semasa itu Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Rabb As-Singkil, semasa juga dengan Syekh Ahmad Kusasi itu, Syekh Ahmad Kusasi sama Syekh Ibrahim Al-Qurani, itu semasa semua itu. Nah, di situ terjadi paham-paham yang wujudiyah garis bengkok, ada juga yang lurus. Tapi kalau Syekh Hamzah Pansuri itu jelas lurus. Beliau membawa martabat 7. Syekh Abdul Rabb As-Singkil juga bahkan membawa martabat 7. Cuma ditentang sama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ditentangnya itu supaya untuk jangan sampai jatuh ke lembah masyarakat awam itu mengatakan bahwa ini wujud. Itu sebenarnya bukan berarti Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu menafikan langsung atau menyesatkan langsung, tidak. Itu cuma hati-hati. Namanya ulama kan. Ulama itu kan menjaga juga orang-orang awam jangan sampai terjerumus ke dalam lembah yang salah. Itu. Karena Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini mursyid Thariqah Qadiriyah juga, bukan kaleng-kaleng juga, dan termasuk gurunya Syekh Yusuf Makassar juga. Syekh Abdul Rabb As-Singkili sahabatnya Syekh Yusuf Al-Makassari, sama-sama belajar di Haramain, dapat tarekat Satoriyah, belajar sama Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, Syekh Ibrahim Al-Qurani muridnya Syekh Ahmad Kusasi. Begitu. Nah, begitu hadirin semulakan, mudah-mudahan bisa diberikan petunjuk, rahmat, biar tidak bingung tentang wujud hakiki dengan wujud majazi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.